Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Be an excellent communicator. Apa sih excellent communication? Kita berbicara teori sedikit ya. Jadi excellent communication merupakan proses komunikasi yang mencapai tujuan sesuai harapan pengirim pesan. Tentunya kita sebagai communicator berharap apa yang ada dalam pikiran kita bisa kita deliver dan sampai kepada lawan bicara kita sama seperti apa insight yang ingin kita sampaikan atau kita pikirkan. Oke, next slide. Benefit of effective communication. Keuntungannya apa sih? Sebagian orang ada yang berkata, toh saya setiap hari juga berkomunikasi kok dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, ini yang bagi sebagian orang take it for granted. Pada slide ini, kita mesti sama-sama memahami dulu bahwa berkomunikasi secara efektif, apalagi di lingkungan kerja, itu sangatlah penting. Poin yang pertama, mengurangi dampak konflik. Bagaimana sih komunikasi efektif ini bisa mengurangi konflik di antara karyawan atau di antara para leader dengan timnya atau di antara bisa terjadi juga antara sales dan customernya. Nah, kalau kita coba perhatikan, konflik itu biasanya memang berawal atau berasal dari kesalahpahaman, miskomunikasi. Benar kan? Bisa juga berasal dari ketidakmampuan kita dalam menerima dan juga paham cara orang lain berkomunikasi. Ada juga yang didorong oleh kegagalan kita untuk memahami kondisi emosional orang lain atau kebutuhan emosional teman kita di kantor misalnya, atau bahkan dengan tim kita. Kadang-kadang pesan kita ditolak atau tidak dapat diterima dengan baik itu bukan karena sulit dipahami, melainkan karena lawan bicara kita merasa mereka diabaikan, tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Nah, yang terjadi kemudian, apapun yang kita katakan, ya udah akan mental. Dengan kita berkomunikasi secara efektif, kita jadi bisa mengidentifikasi pola-pola komunikasi dengan melakukan sedikit penyesuaian supaya bisa nyambung. Kita juga belajar berempati kan, agar dapat mengenali kebutuhan emosional rekan kerja kita atau customer kita. Nah, lewat pemahaman yang baik, komunikasi bisa berjalan lebih efektif dari kedua arah. Oke, sekarang benefit yang kedua, yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Berkomunikasi itu kan gak sebatas kita saling bicara aja, saya bicara sama kamu, kamu ngobrol sama saya, udah. Tapi dengan komunikasi kita saling terhubung, connected. Nah, di tempat kerja, di kantor misalnya, komunikasi tentu sangat penting dalam menjaga keterlibatan para karyawan atau di tim kita sendiri. Makanya budaya komunikasi efektif itu memang sangat diperlukan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu tim misalnya. Jika kita adalah seorang leader atau supervisor, belajar berkomunikasi efektif artinya kita belajar bagaimana kita motivate, memberikan motivasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan sama tim dalam bekerja. Benar kan? Dengan itu, kita jadi bisa paham talent-talent atau skill, keahlian yang mereka miliki. Kita bisa dorong agar skill yang mereka miliki bisa semakin terasa, semakin bermanfaat bagi pekerjaan dia sendiri ataupun di dalam perusahaan ini. Dan tentunya tim kita pun akan merasa dihargai karena itu. Next, kita lanjut ke benefit berikutnya, yaitu bisa menciptakan hubungan dengan customer yang lebih baik. Bukan hanya customer sih, kita pun yang misalnya bekerja di bagian supporting misalnya, di IT atau di procurement. Misalnya customer internal kita kan bisa berasal dari dalam perusahaan sendiri, dari unit kerja lain. Seperti saya di corporate communication, customer internal saya banyak di SBU, yaitu para teman-teman dari Markom, teman-teman dari PR dan sebagainya. Kemampuan berinteraksi dengan klien atau pelanggan dengan baik tentunya akan menentukan kepuasan mereka. Benar kan? Kita akan merasa terkoneksi dengan baik dengan pelanggan, dan kita bisa jadi paham kebutuhan mereka. Nah, jika customer merasa dipahami, pelanggan kita merasa dipahami, informasi berikut yang kita akan deliver itu tentu akan lebih mudah pula mereka terima. Kita lanjut ke benefit yang keempat, yaitu menghasilkan tim kerja yang lebih produktif. Yang paling penting dalam sebuah tim itu kan tentunya keterlibatan masing-masing individu, betul kan?
Rasa keterlibatan ini bisa kita bangkitkan lewat tentunya komunikasi yang efektif. Contoh antara seorang leader atau supervisor sebagai motivator bagi timnya. Kita kan pasti sering kasih motivasi-motivasi buat teman-teman di tim kita, buat kalau misalnya kita adalah project leader, tim kita yang lain juga kita motivate. Keahlian berkomunikasi ini juga akan membantu kita, para leader di perusahaan atau di kantor kita, untuk membangkitkan produktivitas dan bakat-bakat di dalam tim atau bakat-bakat karyawan yang kita miliki. Oleh karena itu tadi, saya katakan pentingnya komunikasi efektif di kantor atau di tim. Membuat para karyawan itu merasa lebih nyaman, merasa aman untuk bisa bebas berkreasi, berekspresi. Apalagi millennials sekarang sangat butuh ruang untuk bisa berekspresi dan mengeluarkan ide-ide mereka. Nah, dengan ini tim kita akan semakin berani untuk diberikan challenge dalam suatu project atau KPI yang mereka jalankan. Oke, itu tadi beberapa benefit dari effective communication.